Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran agar kita semakin bersyukur kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini hari pertama di tahun baru, tahun 2024. Di jalanan banyak sekali orang-orang yang merayakan tahun baru. Mungkin mereka anggap bahwasanya itu adalah bentuk syukur mereka. Tapi hakikatnya itu adalah bentuk kufur terhadap nikmat Allah. Loh, kenapa? Kenapa itu adalah bentuk kufur, bukan bentuk syukur? Kenapa? Karena secara tidak langsung mereka telah melakukan kemaksiatan. Ya, ini perlu saya sampaikan sebelum melanjutkan kajian kita, kajian tafsir kita. Jangan sampai teman-teman yang ikut majelis taklim di sini tapi tidak ngerti masalah akidah. Ketika seseorang merayakan tahun baru itu artinya dia telah melakukan kekeliruan dalam permasalahan akidah, terutama dalam al-wala dan al-bara. Kenapa dianggap penyimpangan? Karena merayakan tahun baru sama halnya dengan tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Apa itu tasyabbuh? Menyerupai hal yang dikhususkan oleh orang-orang kafir dalam perkara amaliyah atau dalam permasalahan pakaian. Ya. Dan ketika seseorang atau seorang muslim kemudian melakukan tasyabbuh, ini berat. Berat, Pak. Karena ini permasalahan akidah, bukan kemaksiatan biasa. Sampai-sampai saking beratnya keharaman dalam perkara tasyabbuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan penampilan pun memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi orang-orang kafir. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrikin. Di riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khaliful majus. Selisihilah orang-orang majus. Dengan apa? Wafirul liha. Untuk panjangkan jenggot. Panjangkanlah jenggot kalian. Ya. Dan kemudian pendekilah kumis-kumis kalian. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di kesempatan lain, pernah suatu ketika sebelum azan itu dikumandangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak terlebih dahulu para sahabat Nabi untuk bermusyawarah, untuk menentukan dengan apa kaum muslimin dipanggil, diseru untuk mendatangi masjid kemudian sholat berjamaah. Maka dia mengusulkan, wahai Nabi, bagaimana kalau dengan trompet saja? Ini Pak, perhatikan. Ya, ketika tahun baru ini, ya, identik dengan apa? Dengan trompet. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menolak. Kenapa? Huwa min amril yahud. Karena trompet itu adalah urusan atau kebiasaan orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ada yang mengusulkan yang lain. Wahai Nabi, bagaimana kalau seandainya dengan lonceng saja? Gitu ya. Apa kata Nabi? Nabi pun menolak. Apa alasannya? Huwa min amrin nasara. Bahwasanya lonceng itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Benci Nabi dengan perkara-perkara tasyabbuh bil kufar. Ya, belum lagi ya dengan perkara-perkara yang ada di dalam tahun baru seperti kemaksiatan yang luar biasa. Ya, konon katanya Pak, tahun baru itu puncak kemaksiatan. Buktinya apa? Silakan tanya Pak. Ke Alfamart, ke kasir Indomart,
ya apa namanya yang namanya, mohon maaf nih, kondom begitu ya. Itu paling laris di malam tahun baru, Pak. Mending kalau digunakan oleh pasangan suami istri. Ini digunakan oleh ya seseorang ya yang belum halal seperti pacaran begitu ya. Ini terjadi, Pak. Belum lagi yang minum khamernya, belum lagi yang lainnya, luar biasa. Ya, yang seharusnya kita ini sedih. Kita ini was-was, kita ini khawatir. Ya, kita ini khawatir kenapa? Ketika kemaksiatan semakin merajalela, khawatir di saat malam tahun baru Allah justru mengazab negeri kita yang kita cintai ini. Sehingga tingkat amar ma'ruf di malam tahun baru, Pak, atau sebelum datangnya tahun baru harus kita tingkatkan. Minimal kita share sana sini tentang haramnya merayakan tahun baru dalam mencegah ya orang berbuat maksiat, terutama dalam penyimpangan masalah akidah. Adapun kita seorang muslim seharusnya dalam menyambut tahun baru itu dengan kesedihan. Kenapa? Karena Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan, innama anta ayyamun ma'bududah. Sesungguhnya engkau itu adalah hitungan hari-hari saja. Fa'idha dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Maka apabila satu harimu itu berlalu, demikian pula satu tahun dari dirimu itu berlalu, berarti sebagian dirimu telah hilang. Ya, berarti kita ini semakin pendek umurnya ketika datang tahun baru. Ya, apa yang harus kita lakukan? Taubat nasuha, bukan nambah maksiat. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika datang tahun baru sudah mereka berpikir bagaimana untuk berzina. Mereka berpikir bagaimana untuk meminum khamr. Mereka berpikir untuk bagaimana bermaksiat dan maksiat yang lainnya. Ini terjadi, Pak. Ya, bukannya mereka menangis karena apa? Yang tersisa hanya sedikit saja dari umur yang mereka miliki. Kita nggak tahu berapa hari lagi kita tersisa. Yang harusnya kita tangisi, ya, dan kemudian kita perbaiki diri kita. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka perlu kita ingat bahwa merayakan tahun baru ini adalah bentuk penyimpangan yang sangat berat. Karena itu adalah pelanggaran dalam permasalahan akidah, itu al-wala dan al-bara. Ya. Apa itu al-wala? Al-wala adalah bentuk loyalitas kita kepada kaum muslimin dan kepada agama Islam. Apa itu al-bara? Al-bara itu berlepas dirinya kita dari orang-orang kafir, daripada orang-orang syirik, dan segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Ini harus ada, menempel dalam diri kita, Pak. Ya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu mereka mendapatkan pujian dari Allah Taala dan disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Di antara sebabnya karena mereka benar dalam melakukan al-wala dan al-bara. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kufar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, ruhama bainahum, dan mereka saling berkasih sayang antara satu sama lain. Ya, ini yang harus kita pegang erat. Jadi dalam permasalahan akidah bukan hanya sebatas bagaimana kita tidak menyekutukan Allah, Pak. Ya, banyak sekali usul min usulin akidah ya yang harus kita pegang dan harus kita pelajari. Ya, bukan hanya sebatas kita ini mentauhidkan Allah. Ya, bukan hanya sebatas kita tidak melakukan kesyirikan, tapi termasuk al-wala dan al-bara ini juga permasalahan akidah. Yang kalau seandainya kita terbalik, ya sudah bisa membatalkan keimanan. Ya, sayangnya Pak, sebagian kaum muslimin sudah tidak lagi peduli dengan al-wala dan al-bara. Apa contohnya? Contohnya dalam perkara al-wala. Ya, contohnya di Palestina. Ya, lagi-lagi Palestina karena memang belum selesai, Pak. Ya, masalah di Palestina ini belum selesai. Yang ada malah parah. Ya, dari ya sudah sekitar 20.000 kaum muslimin dibunuh, dibantai. Ya, banyak yang dilecehkan di sana dari kalangan wanitanya. Ya, dari sekian banyak korban itu yang banyak menjadi korban itu adalah anak-anak. Ya, sementara yang peduli dengan mereka mana? Ya, demikian pula dengan kita yang hadir di sini. Mana bukti kita? Ya, mana peduli kita terhadap mereka? Ya, jangan sampai kita ini ditegur dengan sebuah apa namanya kisah yang datang dari seorang khalifah dari Khalifah Abbasiyah bernama Al-Mu'tasim Billah. Beliau, Pak,
ketika mendengar ada seorang wanita muslimah di wilayah Turki yang saat itu dikuasai oleh Nasrani, ya, ada seorang wanita dilecehkan oleh prajurit Roma saat itu, ya. Bagaimana cara dilecehkannya? Jadi pakaian wanita itu diikat begitu tanpa disadari oleh wanita ini. Nah, ketika wanita ini berjalan ternyata tersobek pakaian wanita ini sampai sebagian auratnya itu terbuka. Apa kata wanita ini? Wah, mu'tasim billah. Wah, mu'tasim billah. Artinya adalah di mana mu'tasim billah? Di mana mu'tasim billah? Di mana Khalifah mu'tasim billah? Maka sampailah berita itu kepada mu'tasim billah, ya, seorang khalifah pada saat itu. Kalau tidak salah di tahun 837 Hijriah itu terjadi. Maka seketika itu Khalifah Mu'tasim billah marah dan mengutus prajurit-prajuritnya untuk mengepung wilayah Turki tersebut, ya, sampai akhirnya 30.000, ya, prajurit Roma, ya, Romawi saat itu, ya, itu dibantai oleh prajuritnya Mu'tasim billah, ya, hanya gara-gara ingin menyelamatkan seorang wanita, Pak. Bayangkan, ya, sekarang bagaimana dengan kita, ya, di sana di Irak bukan di Palestina bukan hanya pelecehan yang terjadi, lebih daripada itu, pembantaian hingga 20.000. Belum lagi masjidnya, entah berapa ratus masjid yang dihancurkan, ya, entah berapa ratus ribu rumah yang dihancurkan, belum lagi sekolah-sekolah, belum lagi rumah sakit. Maka mana peduli kita terhadap mereka, saudara-saudara kita di Palestina. Ini ujian bagi kita tentang al-wala dan al-bara kita. Kalau kita peduli dengan mereka, berarti apa? Ya, al-wala kita ini masih benar, masih kuat. Hadirin azani Allah wa iyyakum, ini sebagai mukadimah saja. Ya. Adapun materi tafsir kita sudah sampai pada ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidz." Ai ma kullu nafsin illa 'alaiha hafidz. Tidaklah setiap jiwa, setiap orang melainkan memiliki penjaga, yaitu malaikat yang senantiasa mengawasi kita, ya, yang senantiasa mencatat amalan dan perbuatan kita, bahkan perkataan kita pun dicatat oleh mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang diucapkan dari sebuah perkataan, melainkan ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Ya, jadi kita hati-hati, Pak, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita. Karena kelak pada hari kiamat kita akan melihat kembali apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan kelak akan mendapatkan balasan dari apa yang kita perbuat. Kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Maka hendaknya manusia itu melihat dengan penglihatan yang fokus, ya, yang bersungguh-sungguh, penuh dengan pentadaburan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar memperhatikan bagaimana prosesi kita itu diciptakan, Pak. Tujuannya apa? Agar kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semakin takut sekaligus kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita memahami bahwasanya Allah itu Maha Mampu. Allah itu Maha Besar. Ya, perhatikan, Pak, prosesi penciptaan kita. Banyak hal yang tidak masuk akal. Ya, kita dipaksa untuk benar-benar beriman kepada Allah. Dan harus kita beriman kepada Allah. Ya, ketika kita benar-benar memperhatikan dari mana, bagaimana proses penciptaan kita. Ya, bagaimana prosesinya? Disebutkan secara detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Dikumpulkan penciptaan manusia, prosesnya itu di dalam perut rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Nutfah itu apa? Mani. Ya. Mani itu apa? Nggak usah tanya, apa. Ya. Semuanya sudah paham semua. Mani itu apa? Begitu. Nah, selama 40 hari ketika seorang suami berhubungan dengan istri, maka seorang suami keluar mani dan
bertemu dengan sel telurnya istri, kemudian mengendap di rahim seorang istri selama 40 hari menjadi nutfah, mani. Nah, kemudian setelah 40 lewat, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah bentuk dari mani, ya, yang berbentuk cairan, berubah menjadi apa? Segumpal darah. Ini nggak masuk akal dari sudut manapun. Ya, kalau kita tadabburi, renungi, nggak masuk akal. Bagaimana mungkin ya sebuah cairan berubah menjadi segumpal darah? Ya, siapa yang melakukannya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha berkehendak, yang maha mampu. Kemudian tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah setelah 40 hari menjadi darah, maka berubah setelah 40 hari menjadi daging. Ya, segumpal daging. Barulah kemudian disempurnakan oleh Allah ya menjadi bayi yang berbentuk bayi dan dikeluarkan setelah umur 9 bulan pada umumnya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, alam yakun nutfatum min maniyyin yumna. Bukankah nutfah itu bersumber dari mani yumna, yaitu dari air mani yang dipancarkan. Kalau bahasa Cirebonnya, mohon maaf, dipunceratkan seperti ini. Thumma 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Kemudian dari ya mani itu berubah menjadi 'alaqah, ya daging. Kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Barulah dari itu yang dijadikan sepasang, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa, Masya Allah. Ya, saya yakin gak ada yang makhluk yang mampu untuk berbuat seperti apa yang Allah Ta'ala perbuat. Ya, dalam menciptakan manusia. Dari bentuknya cairan berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah bentuk menjadi segumpal daging, kemudian menjadi manusia. Kita ini, Pak, yang sekarang memiliki tulang belulang, memiliki daging, memiliki otot, memiliki saraf, yang memiliki usus-usus, memiliki kulit, ya, ini dahulunya adalah tetes mani, ya, mani, Pak. Ya, tapi kita harus tahu nih, sebagaimana disebutkan di pertemuan yang telah lalu, ya, antara perbedaan apa itu mani, apa itu madhi, apa itu wadi. Ayo, Pak, sebutkan perbedaannya, Pak. Mani itu mani cenjer gitu ya. Duit terus, Pak, ya, duit. Iya, manusia itu harus mikirin duit. Kalau nggak mikirin duit, susah juga gitu ya. Jadi apa tuh perbedaan mani, terus madhi, terus kemudian wadi. Jangan sampai kita keluar wadi dirasa mani, ya, wah mandi mandi junub gitu ya. Padahal itu wadi. Nah, mani itu disebutkan di sini di antara sifatnya adalah yumna atau khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari air yang muncrat, ya, yang memancar. Jadi sifat mani itu memancar ketika keluar, atau bahasa Cirebonnya itu, mohon maaf, muncrat. Begitu ya, lebih halus memancar daripada muncrat sebetulnya. Nah, memancar ya disertai dengan rasa lezat, ya, dengan rasa lezat, begitu ya. Nah, kemudian mancarnya itu kuat. Ini mani, Pak. Nah, mani ini tidak najis tapi wajib untuk mandi. Begitu ya, kalau mani. Jadi kalau misalkan ada pakaian kita yang ketempelan mani, misalkan sah untuk sholat, Pak. Begitu ya, ini mani. Adapun madhi, ya, dia ini keluarnya itu disertai dengan rasa lezat, tapi tidak memancar seperti mani. Ya, dan kemudian adapun madhi ini najis. Begitu ya, madhi ini najis. Nah, kemudian adapun wadi, ya, kalau madi itu biasanya keluar itu ketika sedang apa bercumbu begitu ya, pemanasan lah begitu. Ini mohon maaf saya sampaikan ini ilmu begitu ya. Ya, nggak perlu kita malu untuk membahas perkara-perkara ilmu seperti ini ya, bukan jorok apalagi porno, mohon maaf ya. Ini madi, jangan sampai kita keliru. Ya, dulu saya sebelum belajar fikih, Pak, saya pribadi, ketika ya duduk misalkan keluar madi, ini masih bujangan, Pak. Yang ngertilah bujangan begitu ya. Kadang-kala nggak sih disadari keluar madi begitu ya. Saya pribadi langsung mandi junub, Pak. Begitu ya. Karena nggak tahu ya bahwa madi itu ternyata tidak seperti mandi. Tidak mengharuskan untuk mandi junub.
hanya sebatas disucikan dan wudhu saja, sudah seperti itu. Ya, ini jangan sampai kita keliru, begitu ya. Nah, kemudian ada pun wadi, biasanya keluar ketika hendak buang air besar. Nah, ini keluar, maka hukumnya najis tapi tidak mandi, ya, disucikan saja sudah. Begitu ya. Ini perbedaan antara mani, madhi dengan wadi. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun mani ini keluarnya dari mana? Ini luar biasa Al-Quran ini, Pak. Sampai dalam permasalahan biologis pun dijelaskan. Ya, bukan hanya sebatas hukum-hukumnya saja. Sebagai bonus ya bagi kita hamba Allah Ta'ala yang mempelajari Al-Quran, juga dijelaskan biologis dalam permasalahan dari mana ini mani. Begitu ya, bersumber. Apa itu? Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yakhruju hadzal ma, yang keluar air ini min baini sulbi wa hiya idhamu dhahir rajul, yaitu keluarnya itu dari tulang punggung laki-laki, wa taraib ay idhamu sadril mar'ah ay idhamu sadr rajul, yaitu juga dari punggungnya, tulang dadanya laki-laki. Jadi mani itu keluar dari sumbernya itu dari punggung belakang dan dada, tulang dada, begitu ya, dari perempuan. Ada laki-laki, mohon maaf. Begitu. Nah, itu keluarnya dari sini. Jadi kalau misalkan keluar, kemudian lemas, ya pantas begitu ya, seluruh tubuh begitu. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka ini harus kita benar-benar perhatikan, Pak. Sebab ketika kita memperhatikan secara benar bagaimana proses penciptaan manusia ini luar biasa. Ya, ini luar biasa, tidak masuk akal. Ya, semakin kita akan mengagungkan Allah. Bagaimana lagi ditambah kita mentadaburi proses penciptaan kupu-kupu misalkan begitu ya, yang ada fosis gitu ya, dari mulai telur begitu jadi kepompong, atau ulat dulu menjadi kepompong gitu ya, atau kepompong dulu menjadi ulat. Dari mana dulu? Kepompong dulu atau jadi ulat, atau ulat jadi kepompong? Ulat dulu terus kepompong, terus nanti kepompong kupu-kupu gitu ya. Nah, ini luar biasa, nggak masuk akal ya. Katak juga sama ya, cebong dulu ya, cebong dulu terus kampret gitu, enggak, Pak. Nggak ada cebong, nggak ada kampret, Pak, ya sekarang itu, Pak, ya semuanya cebong, bukan pokoknya nggak ada ya. Nggak boleh saling menghina ya, nggak boleh saling menghina, saling merendahkan ya. Di musim pemilu ini sudah kita tawakuf saja, mau milih yang mana urusan kita dengan Allah, bagi yang memilih begitu ya. Nah, tapi ya bagi yang nggak memilih juga kita hargai begitu ya. Tapi dalam memilih harus hati-hati, sebab ada pertanggungjawaban nanti di akhirat begitu ya. Jangan yang nggak sholat dipilih, yang akhlaknya buruk dipilih, yang khianat dipilih misalkan, yang rekam jejaknya koruptor dipilih, yang nggak punya kapasitas dipilih. Cari yang sholat ya, cari yang memiliki akhlak seperti itu, cari yang dekat, yang mau menghormati ulama begitu. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi ay innahu azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, ala i'adatil insani wa ba'thihi ba'da mautihi wa fana'ihi. Allah lah yang mengulangi manusia setelah kebangkitannya dan setelah matinya dan setelah rusaknya. Maksudnya apa? Allah lah yang membangkitkan manusia. Kita tahu bahwasanya apa? Manusia ketika sudah masuk dalam kubur-kubur mereka, atau ketika sangkakala yang pertama ditiup, itu hancur, Pak, bentuknya, Pak. Ya, hancur sudah. Makanya orang-orang kafir Quraisy nggak mau beriman. Kenapa? Ketika mereka berpikir dengan logika. Bagaimana mungkin, kata mereka, bagaimana mungkin ya kita kelak pada hari kiamat dibangkitkan sementara tulang belulang kita ini remuk? Nggak mungkin. Ya, tapi kita orang yang beriman, mau nggak mau ya harus beriman. Ketika sudah dijelaskan dalam Al-Quran seperti itu, clear sudah. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Kalau kita ragu sedikit pun, kafir sudah, Pak. Jangankan kita menolak seperti orang-orang kafir Quraisy yang konon katanya tidak masuk akal. Kata mereka nggak masuk akal yang namanya manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Nggak masuk akal. Tulang belulang yang sudah hancur, bagaimana mungkin dibangkitkan?
Tapi bagi yang kita beriman kepada Allah, yang mengimani bahwasanya Allah itu maha mampu, ya sudah, apapun yang Allah katakan dalam Al-Quran, kita wajib imani 100%. Ya, termasuk apa yang telah Allah sampaikan dalam surat At-Tariq, ya, ayat 5, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah lah yang membangkitkan manusia. Allah lah yang akan menjadikan manusia utuh kembali. Laqadir. Apa itu laqadir? Laqadir ladzu qudratin tamatin ala dzalik. Allah memiliki kemampuan, ya, yang sempurna atas hal itu. Li'anna man qaddara 'ala al-bada'a qadirun 'ala al-i'adah. Ya. Karena bahwasanya zat yang mampu memulai penciptaan, maka ia lebih mampu untuk mengembalikan kembali apa yang telah hancur dan Allah ciptakan. Ini luar biasa. Gak boleh kita ragu. Dan ayat ini, Pak, melalui ayat ini kita diingatkan setelah kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Kita menjadi balita, kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian sudah tumbuh lagi menjadi dewasa, dan sekarang menjadi tua. Ya, kita diingatkan bahwasanya kita akan dimatikan oleh Allah dan akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ini harus kita imani. Penting kita imani dengan hari kiamat. Agar ketika kita hidup di dunia nggak bisa main-main. Nggak boleh main-main, nggak boleh santai-santai. Nggak boleh buang waktu kita percuma. Untuk apa? Untuk nge-game misalkan. Untuk nonton bola misalkan. Untuk lihat berita politik apalagi misalkan. Nggak ada guna, Pak. Nggak ada manfaatnya untuk kita kehidupan di akhirat nanti. Nggak ada artinya. Ya, yang berarti bagi kita adalah mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Ini yang terpenting bagi kita dan kita butuhkan. Selain itu, nggak butuh kita. Ya, kerja ya harus, bukan berarti ya hal yang terpenting adalah membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran kita nggak kerja. Kerja silakan, tapi jangan jadikan prioritas. Kadang-kala saya lihat, Pak, orang itu banyak yang tertipu dengan dunia. Ya, hidupnya yang mereka pikirkan hanya kerja, 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 ibadah menjadi sampingan. Ya, nuntut ilmu jadi sampingan. Ini keliru. Kerja sekedarnya saja. Kalau kantorannya sudah, kalau dia itu pegawai di perusahaan, sudah. Ya sudah, berarti dari jam 7, misalkan dari jam 3, clear sudah. Pulang-pulang, misalkan bertemu dengan keluarga, istirahat, kemudian ada kajian, majelis taklim, hadir. Wajib hukumnya. Nggak boleh tidak. Ya, capek harus hadir. Kerja aja capek kita hadir, ya tidak, Pak. Demi untuk mendapatkan balasan dunia. Ya, demi untuk mendapatkan harta, kita capek, kadang sakit pun hadir kita. Ya, agar apa? Agar tidak mendapatkan hukuman, apalagi diberhentikan misalkan. Bagaimana lagi dengan majelis ilmu yang jauh lebih penting dari perkara apapun dari urusan-urusan dunia yang ada. Bahkan lebih penting, kasarnya, lebih penting dari sekedar untuk mencari nafkah. Lebih begitu ya. Sudah. Fokus kita adalah bagaimana kita mengumpulkan bekal akhirat. Ya, mencari nafkah sekedarnya. Ya, jangan sampai ngoyok sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan majelis ilmu sampai lupa. Ya, jangan sampai kemudian melupakan apa kewajiban kita yang diciptakan di dunia. Ya, apa hakikat kita diciptakan di dunia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ingat, ya, perlu kita catat bahwa kita ini akan mati. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan merasakan kematian, Pak. Kita ini akan mati, wallahi. Pasti, Pak. Yang kita yang saat ini bernafas, yang saling tatap mata, tatap muka, duduk bersama di sini, kelak kita akan kehilangan satu persatu. Aduh, mana Pak ya? Yang baju hitam, jaket hitam, peci hitam, kemana? Gak hadir-hadir sekarang. Ya, oh sudah meninggal. Ya, ini bukan nyepatani Pak ya, bukan. Ya, ini mengingatkan semua, gitu ya. Ya, mana lagi nih yang bapak lagi yang satu yang muda nih? Di mana yang muda ini tua semua sudah. Yang muda mana nih? Karena yang urusan mati itu nggak urusan yang tua saja. Yang muda pun seringkali kita dapati ternyata yang lebih muda daripada kita mati. Nah, ini sebagai bentuk peringatan bagi kita untuk mempersiapkan bekal kematian kita.
Dan harus banyak berpikir kematian. Akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ya hal yang dapat memusnahkan kelezatan. Entah itu kelezatan dalam bermaksiat, entah itu kelezatan dalam perkara yang sia-sia. Ya, perbanyak. Apa itu? Dzikra hadhimil ladzat, yaitu kematian. Ingat mati. Jadi jangan bosan, Pak. Kalau dikit-dikit dalam Al-Quran, ya diingatkan tentang kiamat. Dikit-dikit di dalam Al-Quran, terutama dalam juz amma ini, juz 30 ya. Ini seringkali membicarakan tentang perkara hari kiamat. Sejatinya agar kita ini semakin takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin mempersiapkan diri ya dalam menghadapi yaumul hisab. Karena yang namanya hari kiamat itu tidak semudah apa yang dibayangkan, Pak. Ya, kelak ketika sangkakala yang kedua itu ditiup, kita ini akan berdiri, begitu ya. Kemudian dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, matahari tepat ada di atas kepala kita, 1 jengkal kurang lebih, Pak. Ya, kita datang kepada Allah satu persatu. Kulluhum atihi yaumil qiyamati farda. Setiap mereka manusia itu akan datang kepada Allah satu persatu. Bayangkan, ya, untuk mempertanggungjawabkan segala amalannya di dunia. Ya, kemudian disebutkan dalam ayat ini, ayat setelahnya itu ayat yang ke-6, yauma tublas sarair, yaitu pada hari tublas sarair ay tumtahan wa tukhtabarul qulub allati 'alaiha madarus salah wal fasad. Yang mana kelak pada hari itu, pada hari kiamat, akan dipertanggungjawabkan hati-hati manusia yang berkutat di antara hati itu ada kebaikan ataupun keburukan. Ya, ini sebuah peringatan, Pak, yang kelak akan dipertanggungjawabkan bukan hanya sebatas apa yang nampak yang kita lakukan. Kelak dalam urusan hati pun akan dipertanggungjawabkan. Ya, sebagaimana dalam tafsir pada ayat ini. Wa 'ala ma fiha yurattabut thawab wal iqab. Disebutkan dalam tafsir, juga apa yang ada di dalamnya itu akan mengakibatkan atau akan berkonsekuensi ganjaran ataupun hukuman. Ya, kalau misalkan ya apa yang dalam hati ini kebaikan, ya akan mendapatkan ya balasan yang baik. Bahkan ciri orang yang akan selamat di akhirat, kata Allah dalam Al-Quran, adalah orang yang memiliki hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak ada lagi manfaat, ya harta dan anak-anak kita tidak bisa lagi menjadi manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang menghadap Allah dalam hati, dalam keadaan hatinya itu selamat. Selamat dari apa? Kesyirikan. Selamat dari apa? Dengki. Begitu ya. Selamat dari mana? Iri. Gitu ya. Selamat dari ria. Hati-hati, Pak. Ya, coba Kak. Kita harus sering periksa hati kita. Ya. Hati kita kalau sakit itu enggak terasa apa-apa, Pak. Ya. Nanti akan muncul pada perilaku kita yang keras, malas ibadah, gitu saja. Ya, sehingga banyak orang yang tertipu. Ya, ngerasa benar saja, padahal dirinya itu hatinya sudah gelap. Begitu ya. Sering kita periksa, ya. Kita ini harus ngaji rasa kalau bahasa Cirebonnya. Coba, kita ini dirasa. Apa yang telah kita lakukan selama ini? Adakah sifat hasad dalam hati ini? Adakah sifat iri, sifat riya, ketidakikhlasan dalam beramal, ya, kebencian kepada orang lain? Hati-hati, Pak. Sebab yang paling penting dari diri kita adalah menjaga hati. Begitu ya. Kelak, karena yang namanya hati ini adalah raja dari segala anggota tubuh kita. Apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila ya segumpal daging ini sehat, maka seluruh jasad itu menjadi sehat. Ya, menjadi baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila yang segumpal daging ini sakit, maka seluruh anggota badannya itu rusak. Jadi yang paling kita perhatikan adalah bagaimana hati kita, Pak. Memanage hati kita agar jauh-jauh daripada kesyirikan. Ya, bukan hanya menyelamatkan hati kita ini atau menyelamatkan hati kita dari segala bentuk kekotoran, tapi juga ditanam benih keimanan sehingga menjadi kuat
begitu ya. Ya, tanam benih keikhlasan terus seperti itu. Ya, agar kita benar-benar ketika kelak kita mati pada hari kiamat menemui Allah dalam posisi hati kita ini selamat. Betapa beruntungnya kita, Pak. Ya. Sementara kalau misalkan kita ini ada kebencian, ada kedengkian, ya kepada orang lain, susah, Pak. Ya, susah. Apalagi kesyirikan. Ini akan menjadi penghalang bagi kita untuk apa? Selamat di akhirat. Ini bukan teori belaka. Ayo kita amalkan, Pak. Dan orang yang hatinya bersih, Pak, ini luar biasa. Akan mudah sekali untuk masuk ke dalam surga. Bukankah kita sering mendengar sebuah kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama sahabat Nabi, Pak. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Ini luar biasa. Ya, sahabat Nabi sepakat para ulama seluruhnya masuk surga. Ini sahabat Nabi. Ya, kalau ada yang menyelisih berarti dia Syiah. Ya, terkontaminasi dengan Syiah. Kalau Syiah berbeda, ya. Kalau Syiah ini kebalikan daripada ahli sunnah wal jamaah. Ketika ahli sunnah meyakini dan harus meyakini bahwasanya seluruh sahabat Nabi semuanya pasti dijamin masuk neraka dan tidak masuk neraka, berbeda dengan Syiah. Kebalikannya, ya. Semua sahabat masuk neraka kecuali beberapa saja. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi, Ali radhiyallahu anhu dan Hasan Husain. Ya, dan beberapa segelintir saja. Ya, adapun sahabat Nabi semuanya sahabat Nabi masuk ke dalam surga. Nah, tetapi jarang sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentakyin secara khusus bahwasanya si fulan calon penghuni surga, si fulan calon penghuni surga. Sedikit sekali yang ditakyin, yang divonis oleh Nabi secara khusus disebut namanya bahwa fulan itu masuk dalam surga. Tetapi disebut dalam Al-Quran bahwasanya Muhajirin dan Ansar, seluruh sahabat Nabi itu masuk ke dalam surga. Iya, disebutkan dalam sebuah ayat. Tetapi ada takyin itu sedikit. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kumpul-kumpul dengan sahabat yang lain di Masjid Nabawi, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Maka mereka, seluruh sahabat Nabi yang bersama Nabi saat itu penasaran. Siapa sosok yang mendapatkan kemuliaan seperti ini? Maka muncullah, yang muncul bukan Abu Bakar, Pak. Kalau Abu Bakar kita semua sudah kenal semua. Ya, juga yang muncul bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Khalid bin Walid, bukan Amr bin As, ya, bukan Abu Musa al-Asy'ari, bukan sahabat-sahabat yang masyhur. Ya, yang muncul adalah sahabat justru ia ini nggak dikenal. Ya, siapa? Maksudnya tidak terkenal begitu. Kenal mereka, tetapi tidak terkenal. Nah, hingga akhirnya dia datang dalam kondisi janggutnya itu basah, sementara tangan kirinya menenteng sandalnya. Yang uniknya, di keesokan harinya Nabi lagi-lagi menyebutkan bahwasanya akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Lagi-lagi orang itu yang muncul, Pak. Dalam kondisi yang sama, jenggotnya basah, sementara tangan kirinya itu menenteng sandalnya. Di hari berikutnya sampai hari ketiga, lagi-lagi menyebutkan, ya, apa namanya, perkataan yang sama bahwasanya akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Begitu. Lagi-lagi orang itu yang muncul. Sehingga Abdullah bin Amr bin As ini penasaran. Kok bisa? Ya, orang yang kita nggak kenal, tapi divonis oleh Nabi dia ini masuk dalam surga. Ya, calon penghuni surga. Abdullah bin Amr bin As ini nekat, Pak. Apa nekatnya? Dia numpang nginep ya di rumah sahabat ini 3 hari. Izin menjadi tamu 3 hari, gitu ya. Ada menyebar tamu ini 3 hari, Pak. Ya, kalau kita lebih daripada 3 hari ini nggak pantas, begitu ya. Itu pun kalau diperizinkan untuk nginep, gitu ya. Nah, di hari yang pertama Abdullah bin Amr As ingin mengamati amalan apa yang dia lakukan sehingga Nabi memvonis dia masuk ke dalam surga. Di hari yang pertama dia nggak dapat apa-apa, kecuali kewajiban saja, ya, biasa saja. Masih kalah dengan Abu Bakar, masih kalah dengan Umar, masih kalah dengan sahabat-sahabat yang dikenal dari sisi ibadah dan akhlaknya. Di hari yang kedua pun sama, sampai hari yang ketiga itu sama, ya, tidak mendapati amalan yang spesial dibanding dengan sahabat yang lain. Kewajiban tentu, ya, dia amalkan. Akhirnya dia bertanya kepada sahabat ini, jujur, wahai sahabatku, bahwasanya aku ini nginep di sini, ya, bukan untuk apa-apa, kecuali karena pernah mendengar hadis Nabi
Ya, Nabi sampai-sampai Nabi bersabda 3 kali bahwasanya akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga, ternyata sampai 3 kali engkau yang datang. Ya, sementara ketika aku menginap di rumahmu sampai 3 hari, aku nggak ngedapati dirimu melakukan amalan yang luar biasa. Ya, kecuali seperti yang kita lakukan saja. Ya, apa sih yang membuat engkau itu divonis oleh Nabi masuk dalam surga? Lihat Pak, jawaban baik-baik Pak. Apa kata laki-laki ini? Dengan tawaduknya dia menjawab bahwasanya amalanmu ini ya sebagaimana kau amalkan. Apa yang kau tahu begitu ya. Tetapi dalam diriku, dalam hatiku, ini Pak. Ini yang membuat sahabat ini divonis oleh Nabi menjadi calon penghuni surga. Tidak ada rasa dengki dalam hatiku. Gak ada rasa benci kepada orang lain. Begitu ya. Dan tidak ada kezaliman dalam diriku kepada orang lain. Luar biasa. Yang kaitannya dengan akhlak. Ya, maka benar-benar jagalah hati, Pak. Ya, hati kita ini benar-benar harus dijaga. Karena sebab pada saat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, apakah dalam hati kita ada kedengkian? Ya, yauma tublas sarair fayudhiru ma fiha minal asrar wal maknunat. Yang mana segala isi hati kita ini akan dikeluarkan, Pak. Akan ditampakkan ya, yang rahasia. Wa yusbihu sirru alaniyatan. Yang mana rahasia itu akan menjadi nampak begitu ya, akan menjadi terang begitu. Nggak ada rahasia-rahasia lagi bagi kita. Kita nggak bisa menutupi apa yang kita rahasiakan ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu, ya. Maka bagi manusia pada saat itu min quwwatin, fama lahu min quwwatin fi nafsihi yastati'u biha inkaru ma dhahara min qabhin min qabhi sarirati. Yaitu gak ada baginya kekuatan di dalam dirinya yang mampu untuk mengingkari apa yang telah nampak dari keburukan yang dirahasiakan. Begitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kelak pada hari yaumil hisab nanti, ya seseorang dihadapkan kepada Allah, ditampakkan isi hatinya semuanya keluar. Dari mulai dengki, hasad, sudah. Gak bisa mengelam. Dan kita gak bisa menutupi satu persatu. Begitu ya. Kalau di dunia, banyak orang munafik, Pak. Ya, di zaman Nabi itu banyak orang munafik, begitu ya. Tapi sedikit ya. Ketika banyak orang munafik, justru para sahabat Nabi nggak tahu mana-mana orang munafik, gitu ya. Mana-mana orang munafik nggak tahu, kecuali hanya Umar dan kalau tidak salah Hudzaifah bin Yaman dan Nabi sendiri, gitu ya. Itu mereka tahu bahwasanya oh ini orang munafik. Soleh-soleh Pak dia tanya orang-orang munafik saat itu, Pak. Sampai-sampai tidak sedikit dari orang munafik yang sholat itu ada di saf depan itu, gitu ya, luar biasa, ya, begitu rapat mereka dalam menutupi isi hati mereka. Tapi urusan nanti di akhirat, gak ada yang bisa menutupi hati-hati mereka. Semuanya akan diungkap. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan amalan ini, hafal semualah gitu ya. Ini hafal semua. Bahwasanya kita akan melihat amalan sekecil apapun. Entah itu kebaikan ataupun keburukan. Wala nasir. Ya, dan juga tidak ada penolong. Ya. Wala mu'inun min khariji nafsi. Ya. Dia tidak bisa menolong dirinya. Juga dia tidak bisa, juga orang lain yang di luar dirinya juga tidak mampu menjadi penolong baginya. Nah, ini dalil tegas bagi orang yang menganggap bahwasanya kelak pada hari akhirat gurunya bisa menjadi penolong. Begitu ya. Gurunya bisa memberikan penolong meskipun dirinya urak-urakan gitu. Dulu saya ikut torikot seperti itu, Pak. Ya, sebuah torikot yang meyakini bahwa nanti gurunya itu akan menolong dia, begitu ya. Sudah jaminan begitu ya, akan menolong kita begitu nanti di akhirat. Makanya banyak ya teman-teman saya itu yang kebangetan, Pak, urak-urakannya. Artinya nggak peduli dengan ibadah, gitu ya. Sampai-sampai ada oknum-oknum dari kalangan mereka nggak sholat, gitu ya, nggak nggak puasa. Kenapa? Yakin bahwasanya nanti di akhirat itu akan ditolong.
ya oleh guru-guru mereka. Ya, padahal Pak, Nabi sendiri kepada Fatimah itu nggak mampu nolong nanti di akhirat Pak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Fatimah tu binta Muhammad. Wahai Fatimah binta Muhammad, anaknya Muhammad, salini, ya, salini masyikti min mali. Ya, mintalah kepadaku apa yang kau kehendaki dari hartaku ini, sok minta berapapun. Ya, la u'idzuka anki minallahi syai'an. Karena aku tidak mampu menolongmu ya dari Allah dengan sedikit pun pertolongan. Gak mampu Pak. Bayangkan, ini sebuah dalil yang sangat jelas, khususnya bagi oknum-oknum Habib, begitu ya, yang petentang-petenteng begitu ya, yang amalannya ini oknum Pak, mohon maaf ya, tanda kutip ini oknum, jangan sampai dipukul rata, jangan sampai dituduh saya ini benci dengan Habib zuriatnya Nabi. Enggak, saya cinta kepada zuriatnya Nabi Pak, saya cinta Pak ya, tapi zuriat Nabi yang seperti apa dulu, begitu ya, yang benar-benar konsisten terhadap sunnah Nabi, bertakwa kepada Allah. Tapi kalau zuriat Nabi yang justru ya melawan atau bertentangan dengan sunnah Nabi, ya kita harus benci kelakuannya seperti itu. Jangan sampai malah diikuti. Permasalahannya di zaman sekarang Pak, ya, yang justru menentang sunnah Nabi pun diikuti, begitu ya. Banyak itu modelnya seperti itu Pak. Ya, sampai pun melakukan kesyirikan pun diikuti. Ya, dukun dibela, begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri daripada Fatimah nanti di akhirat, ya masing-masing seperti itu. Disebutkan juga dalam ya Al-Quran sebagai penguat dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Fa'idha nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasa'al. Maka ketika sangkakala itu ditiup, ya sangkakala yang kedua itu ditiup, fala ansaba bainahum, maka tidak ada nasab. Ya, maksudnya adalah tidak lagi nasab itu menjadi manfaat di akhirat. Begitu ya. Di antara mereka gak ada. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang membanggakan nasab pada saat ini, silahkan di dunia. Barangkali, wah ini saya ini, ya apa nih nasabnya? Apa? Turunan sama kita ini. Turunan Nabi bukan kita. Ya turunan Nabi, Nabi Adam gitu ya. Nabi Adam gitu, Nabi Nuh barangkali gitu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad jangan ngaku-ngaku Pak, bisa digeruduk nanti ya. Jadi tanya, mana ini jalur nasabnya Pak? Makanya saya nggak berani ngaku-ngaku ya. Kalau katanya kata ipar kayak kata ipar saya, dia ngaku-ngaku. Dia ngaku-ngaku turunnya Sunan Gunung Jati. Kalau saya nggak berani gitu ya. Saya nggak berani. Khawatir apa? Nanti diminta pertanggungjawabkan ya. Mana jalurnya gitu kan? Ini jangan. Tapi kalau memang benar, silakan berbangga. Begitu. Ini saya turunannya Sunan Gunung Jati. Saya turunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebanggaan itu hanya di dunia. Dan jangan sampai nasab ini membutakan kita. Ya, kita nggak berbuat apa-apa di dunia, nggak sholat, nggak puasa. Karena ada seperti itu, Pak. Ya, ada seperti itu. Saya punya teman. Ya, jangan dikira nih saya ngomongin nasab, Habib begitu. Saya ini benci enggak. Saya ini teman dekat, Pak, dengan petinggi FPI di Cirebon, Pak. Namanya Habib Ahmad bin Mubarak. Ya, karena dulu waktu saya mondok di pesantren Torikot begitu ya. Alhamdulillah alumni Pak, mantan begitu ya. Ya sekarang tentu sudah keluar dari kelompok tersebut ya. Gitu. Dulu kita ketemu di pesantren itu. Tapi dia keluar sekarang jadi anggota FPI ya. Saya jadi anggota apa? Anggota suami begitu. Nah, tapi kita masih berkomunikasi begitu ya. Yang namanya kita ini seorang muslim bersaudara ya, kita tanya kabar begitu ya. Kita masih bersahabat, ya masih berteman begitu. Ya. Tapi saya ingatkan, saya sampaikan ayat ini bahwasanya yang namanya nasab itu gak ada artinya di akhirat. Gitu ya. Kita ya kita, orang tua ya kita orang tua kita. Nabi ya nabi, ya turunnya ini turunannya gak ada. Ya, berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat ini. Lagi. Setengah menit. Baik, cukup barangkali setengah menit untuk penutupan ya. Insya Allah. Baik, Bapak-Bapak yang semoga dirahmati oleh Allah,
barangkali itu yang dapat kita pelajari, ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.